Habermas meringkas isi bukunya yang membahas hukum dan demokrasi dalam beberapa tema. Kali ini kita tiba saatnya pada tema yang terakhir. Tema terakhir ini membahas tentang pengenalan pada paradigma hukum prosedural yang baru. Paradigma hukum proseduralistis itu bermula dari persaingan tanpa harapan antara dua paradigma hukum yang diterima selama ini, yaitu antara paradigma liberal dan paradigma negara kesejahteraan. Paradigma liberal didasarkan pada masyarakat ekonomi yang dibiarkan bekerja secara spontan di pasar dan dilembagakan melalui hukum privat, dan pertama-tama melalui hak milik dan kebebasan untuk berkontrak. Namun, jika kapasitas bebas dari orang-orang pribadi untuk memiliki atau memperoleh properti dianggap menjamin keadilan sosial, maka kesempatan yang sama harus dapat mengefektifkan penggunaan kekuatan hukum yang didistribusikan secara merata. Tetapi, menurut Habermas, masyarakat kapitalis tidak memenuhi syarat ini. Jadi, para pendukung paradigma negara kesejahteraan mempunyai pendapat yang tertuju pada kompensasi atas ketidaksetaraan yang tumbuh dalam kekuatan ekonomi, properti, pendapatan dan kondisi kehidupan. Hukum privat harus secara substansial ditentukan, dan hak-hak sosial diperkenalkan. Pada saat yang sama, efek yang tidak diinginkan dari paternalisme negara kesejahteraan menandai batas dari alternatif ini. Tampaknya, semua perdebatan berpusat terlalu sempit pada otonomi privat, sementara hubungan internal antara otonomi privat dan otonomi publik luput dari perdebatan. Di antara dua paradigma yang diterima, satu-satunya tema kontroversial adalah apakah otonomi privat lebih baik dijamin langsung oleh kebebasan negatif, atau apakah munculnya otonomi privat harus dipastikan dengan jaminan hak atas manfaat sosial. Jalan keluar dari kebuntuan ini ditunjukkan oleh paradigma lain, yakni paradigma prosedural, yang tidak berpusat pada pesaing privat di pasar maupun pada pengguna privat dari birokrasi negara kesejahteraan, tetapi pada warga negara yang berpartisipasi dalam formasi opini dan formasi kehendak. Subjek hukum privat tidak dapat menikmati kebebasan yang sama, apabila mereka sendiri secara umum tidak menjalankan otonomi kewargaan mereka terlebih dahulu, untuk menentukan kepentingan apa dan kriteria penilaian apa, yang dibenarkan dalam menentukan perlakuan yang sama, terhadap kemiripan dan ketidaksetaraan terhadap sesuatu yang berbeda. Warga negara hanya dapat mencapai regulasi yang adil terhadap status privatnya, jika warga negara menggunakan hak politiknya secara tepat di domain publik. Warga negara harus bersedia berpartisipasi dalam perjuangan untuk mendefinisikan apa yang publik, guna menafsirkan dan menilai kebutuhannya sendiri, sebelum legislator dan hakim bahkan dapat mengetahui apa artinya dalam setiap kasus untuk diperlakukan sama. Dalam masyarakat yang sangat terdiferensiasi dengan keragaman tanpa transparansi kepentingan, merupakan persyaratan epistemik dari pemerataan kebebasan bagi setiap orang, bahwa warga negara yang terkena dampak atau yang bersangkutan, pertama-tama membela klaimnya sendiri dalam debat publik, mengartikulasikan dan membenarkan aspek-aspek yang jatuh di bawah perlakuan yang sama, dalam situasi yang khas. Singkatnya, otonomi pribadi warga negara yang diberkahi dengan hak yang sama atas manfaat sosial, hanya dapat dipastikan jika warga negara secara aktif menjalankan otonomi kewargaannya.